Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Waalaikumsalam. Ikhwatal iman kaum muslimin Jamaah Ta'lim Masjid An-Naba yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Selanjutnya seperti biasa di Jumat malam Sabtu kita berkumpul di majelis ilmu, majelis Rasulullah SAW, karena yang kita kaji, yang kita bahas adalah sabda-sabda Rasulullah SAW. Di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram yang dimulai dari atau dipilih ya, mulai pembahasannya Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Kalau dalam susunan kitab Bulughul Maram itu bagian yang terakhir, Kitabul Jami'. Ada beberapa bab di dalam Kitabul Jami' ini. Bab yang pertamanya adalah babul adab, bab tentang adab. Beberapa hadis di bab tentang adab sudah kita bahas. Hadis tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Hakul muslim 'alal muslimin situn idza laqita sallim alaihi wa idza da'aka fa'jibu wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallah fasyamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ini sudah kita bahas. Saja yang 6, kalau bertemu maka ucapkan salam. Tidak lagi tahu fasalim. Kemudian apabila diundang, ya, bila dia mengundangmu fa'inhu maka rugi undangan tersebut. Itu selama undangannya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar kewajiban kita yang diundang, wajib menaikkan, penuhi undangannya. Lalu wa idastan so'agab ansohu, bila dimintai nasihat maka berilah nasihat. Kemudian apabila bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakan. Bagaimana mendoakannya? Dengan mengatakan yarhamukallah, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati
Anda, yarhamukallah. Dan kemudian ya, yang didoakan, yang bersin tadi sudah didoakan ya Allah karena mengucapkan alhamdulillah, doakan ya Allah, kemudian balas lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda, yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan Allah membereskan urusan ya, Anda. Nah, kemudian yang berikutnya, wa idza marido apabila sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila meninggal maka hantarkan sampai ke yang lahat. Itulah hadis yang pertama di dalam Kitabul Adab. Babul Adab, maaf. Kitabnya Kitabul Jami, babnya bab adab. Hadis yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis tentang tips bersyukur. Ya, tips dari Rasulullah SAW agar kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Bagaimana tipsnya? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kita disuruh melihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum, melihat oleh kalian ya, orang yang lebih rendah dari kalian dan urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian melihat kepada yang ada di atas kalian. Kenapa? Karena min ajli wa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Yang demikian itu bahwa ya, karena hal yang seperti itu, hal yang demikian itu ajdaru, itu lebih pantas ya dilakukan anla tazdaru nikmat Allah alaikum, supaya tidak menyanyiakan nikmat Allah kepada kalian. Ya. Nikmat kalau melihatnya ke atas pasti menjadikan kita sulit untuk bersyukur, tapi kalau lihatnya ke bawah itu akan senantiasa kita syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Adab bersyukur, tipsnya dengan cara ya, melihat selalu bawah. Tapi kalau dalam urusan ibadah hadis ini jangan dipakai. Kalau urusan ibadah harus melihatnya kemana? Ya, harus lihat ke atas. Kenapa? Kalau lihatnya ke bawah nanti malas terus. Ya, kalau lihatnya ke bawah, sholat kesiangan, masih mending sholat daripada orang lain tak sholat, ya kan? Ya. Jadi ini bukan dalam hal perkara ibadah, tapi dalam perkara duniawi. Ya, kalau dalam perkara ibadah sebaliknya, kita diperintahkan untuk melihat ke atas supaya apa? Supaya termotivasi. Ya, tujuannya supaya termotivasi sehingga terjadi musabaqah, ya, terjadi perlombaan, fastabiqul khairat. Ya, disuruhnya juga fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ya, ini sedikit ya sebelum kita melanjutkan review. Hadis yang ketiganya adalah tentang albir dan al-ithm, tentang kebajikan dan dosa. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang apa itu albirru, apa itu kebajikan. Albirru itu apa?
kebajikan adalah satu, ya, albirru itu adalah satu istilah yang menunjuk kepada makna kebajikan. Sebetulnya banyak kata-kata yang lain, istilah-istilah yang lain yang menunjuk kebajikan. Ada al-khair, ya, bayan al-mithqala dzarratin khairan yara, khair, kebajikan, khair juga. Ya. Kalau lawan katanya adalah asyam, ya. Bayan al-mithqala dzarratin khairan yara, bayan al-mithqala dzarratin syarran yara. Itu kebalikannya. Ada lagi kebajikan itu, ya, dengan menggunakan istilah hasanah, ya, kebajikan al-hasan, hasanah, ya, ihsan, ya. Lawannya adalah sayyi'ah, ya, as-sayyi, ya, di dalam Al-Quran disebutkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebajikan dengan as-sayyi'ah, dengan keburukan. Jadi al-hasanah lawannya as-sayyi'ah, khair lawannya syarr, ya. Al-hasanah lawannya as-sayyi'ah. Nah, ini semua istilah-istilah yang menunjuk kepada kebajikan. Ada lagi ma'ruf. Kebaikan itu disebut ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf lawannya adalah mungkar. Ya. Kemudian ada lagi thayyib. Thayyib juga sama, baik. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, menyukai yang baik-baik, halalan thayyiban. Ya. Kemudian juga ada albir. Albir ini merupakan puncak dari kebajikan-kebajikan. Albirru, ya, itu puncak kebajikan. Makanya perbuatan baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bir, haji yang baik disebut haji mabrur. Dari kata bir juga, al-birru. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 disebutkan tentang al-bir. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal bir man amana billah, dan seterusnya. Disebutkan itu rangkuman dari al-bir. Ya. Nah, di dalam hadis ini ada sahabat yang bertanya tentang al-bir dan al-ithmu. Nabi kemudian menjawab kebajikan itu, al-birru itu, dengan kalimat yang pendek, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah baik di pekerti. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu, ya, mencakup kebajikan secara keseluruhan. Husnul khuluq, baik di pekerti, baiknya akhlak. Wal ithmu, sedangkan dosa. Nah, jadi kalau al-bir lawannya sudah langsung al-ithmu, dosa. Tadi khair, syar, hasanah, sayyi'ah, ma'ruf, munkar, thayyib, khabith, ya. Nah, solih, amal solih, ya. Ada fasid, maslahah, mafsadah. Tapi kalau al-bir, ya, istilah al-bir kebalikannya adalah al-ithmu, dosa. Kata Nabi, wal ithmu, dosa itu maha kafi sodrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Maha kafi sodrika, apa yang ada tersirat di dalam dadamu, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu merasa tidak suka, tidak senang, an yattali'a alaihi nas, kalau orang lain, ya, menyelidiki, kalau orang lain mengetahui apa yang tersirat di dalam dada, nggak mau diketahui oleh orang lain, itulah dosa.
Jadi standar perbuatan dosa itu kalau kita menyimpan sesuatu di dalam dada yang nggak mau diketahui oleh orang, mungkin sebuah hal yang tidak baik, atau tidak mau orang lain mengetahui. Nah, ini 3 hadis yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan hadisnya hafal ya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang keempat. Hadis yang keempat saya bacakan dulu. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhsin tafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Baik, mungkin kita baca dulu ya. Kita baca sama-sama, saya pimpin dan diikuti. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani fala yatanaja ithnani kalau disatukan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhsinuhu muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Artinya wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud. Banyak sekali sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Kalau dalam ilmu hadis sampai ya, karena nama-nama Abdullah ini termasuk periwayat hadis yang banyak, sampai ada istilah abadilah. Ya, ada dalam ilmu mustalah hadis istilah abadilah, Abdullah ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja mereka? Salah satunya Abdullah bin Mas'ud yang dikenal Ibnu Mas'ud. Selain Abdullah bin Mas'ud siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Abbas, anak Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi? Ada Abdullah bin Amr bin As. Kalau tadi Abdullah bin Umar, satu lagi Abdullah bin Amr.
Biasanya kalau tulisan dalam bahasa Arab, kalau Umar, ain mim ro, kalau Amr, ain mim ro, lalu ditambah waw. Ya, itu bacanya Amr. Ya, jadi kalau ada Abdullah bin Ain mim ro, ada waw, setelah huruf ro ada waw, maka bacanya Amr. Abdullah bin Amr pakai ain. Ya, itu waw itu membedakan antara Umar dengan Amr. Gitu. Ya, nah ini Abdullah yang tadi saya sekali lagi semuanya jadi semuanya termasuk periwayat hadis yang banyak dan juga menjadi para ulama. Nih Abdullah yang empat ini jadi ulama-ulama besar yang kemudian nanti melahirkan ulama-ulama. Kalau baca kitab Tarikh Tasrif ya, secara perundang-undangan disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu diutus ya menjadi guru ya, diutus ke Kufah, diutus ke Kufah. Ya, nanti di Kufah itu beliau ya mengajar ya, dan nanti madrasahnya yang dirintis melahirkan imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir di Kufah, ya, muncul di Kufah dan di Kufah gurunya itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibnu Umar itu di Madinah, Abdullah bin Umar itu di Madinah membina merintis ya madrasah di Madinah yang sebetulnya di zaman Nabi rintisan madrasah itu sudah ada. Ya. Sahabat kan diajar oleh Rasulullah SAW di madrasah Madinah. Ya. Ada istilah ahlus sufah. Ahlus sufah itu yang sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal, tidurnya di mana? Di emperan masjid. Nyantri, mereka tetap nyantri di masjid. Salah satunya Abu Hurairah, ya, itu ahlus sufah, tidurnya di masjid. Jadi santrinya Rasulullah SAW di masjid. Jadi sudah ada itu rintisan madrasah, ya, dari zaman Nabi. Nah kemudian dilanjut termasuk yang melanjutkan rintisan madrasah itu, yang nanti dari madrasah Madinah muncullah Imam Malik. Imam Malik. Kalau di Kufah Imam Abu Hanifah, nanti ya terkenal mazhab Hanafi. Di Madinah muncul Imam Malik. Nah kalau Ibnu Abbas di Makkah, ya membina di Makkah, ya di Masjidil Haram. Dari Makkah muncullah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya lahir di Palestina di Gaza, tapi orang tuanya dari Makkah, orang tua yang kebetulan sedang berkunjung ke Palestina, ya, melahirkan. Kemudian setelah 2 tahun pulang ke Makkah, dididiklah oleh ibunya karena ayahnya Imam Syafi'i wafat, jadi dididik di Makkah. 10 tahun sudah hafal, sudah 7 atau 10 ya sudah hafid, sudah hafal Quran. 10 tahun itu sudah hafal Muwatta, ya, hadis Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, yang nanti kemudian Imam Syafi'i berbuku pada Imam Malik di Madinah. Imam Malik sudah menjadi syekh, ya, berarti usianya jauh Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya, nanti berguru kemudian Imam Syafi'i pada Imam Malik. Nah, jadi ini rintisan ya, madrasah-madrasah yang kemudian melahirkan para ulama-ulama besar ini, ya,
Abdullah ini sangat berperan. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila kuntum keadaan kalian salasatan bertiga, ya, tiga orang. Idza kuntum salasatan kalau ya, jika apabila keadaan kalian tiga orang bertiga, fala yatanaja, maka janganlah berbisik. Tanaja ya tanaja, berbisik-bisik. Ifnani, dua orang, dunal akhir, tanpa melibatkan yang lain. Hatta, sehingga tahtalitu binnas, kalian berbaur, ya, bergaul dengan orang-orang. Min ajli, karena hal tersebut, ya, anna dzalika, bahwasanya hal itu yuzinuhu, membuatnya bersedih, akan menyinggung atau yuzinuhu, membuat orang yang tadi ditinggalkan itu bersedih. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih artinya itu disepakati. Muttafaq alaih, ya, hadis yang dua-duanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, disebut muttafaq alaih. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz ini bagi Imam Muslim. Redaksi hadis ini dari Imam Muslim. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab adab ini Rasulullah SAW memberikan tuntunan, ya, terkait dengan adab bergaul. Bagaimana adab bergaul? Kalau sedang bertiga, jangan berbisik-bisik dua orang, yang satunya lagi tidak diajak. Fala yatanajjatnani dunal akhar, jangan berbisik dua orang dunal akhar, tanpa melibatkan yang lainnya. Kenapa? Ya, karena itu bisa membuat luka, ya, yang ditinggalkan itu menjadi bersedih. Nah, tentu ini sebuah adab, ya, yang gugur adab di dalam bergaul. Bagaimana, ya, Islam, kesempurnaan ajaran Islam, ya, benar-benar mengajarkan akhlak yang luhur, ya, memperhatikan maslahat bagi hambanya. Baik yang demikian aja diatur. Hal-hal yang bisa membuat orang tidak nyaman, ya, ini diatur. Jadi larangan ini tentunya menunjukkan, ya, larangan yang perlu diperhatikan, ya. Dan larangan ini adalah ketika bertiga, ya, tidak kuntum salah satu. Berarti kalau berempat boleh nggak? Ya. Kalau berempat ketika dalam kondisi 4 orang boleh, ya. Karena ilatnya itu apa? Min ajli dalika, min ajli anna dalika yusinuhu, membuat sedih itu tidak terlalu nampak, sebab
Ya, kalau 4 orang, yang 2 orang ada temannya kan, yang 2 orang. Nah, jadi larangan ini adalah ketika dalam kondisi bertiga, ya, dalam kondisi bertiga. Jadi kalau berempat, apalagi berlima, berenam, ya itu tidak mengapa karena hilang ilat yang menyebabkan, ya, seseorang itu menjadi bersedih. Sebaliknya juga kalau jumlahnya bukan 3 orang, tapi jumlahnya misalkan 6 orang, lalu yang 5 berkumpul berbisik meninggalkan yang 1 orang. Nah ini juga sama aja walaupun tidak 3 orang. Apalagi kalau yang demikian lebih menyakitkan juga. Masa sesendirian ditinggalin, ya. Nah, justru yang seperti ini tentu lebih menyakitkan. Ilatnya sama ada, yusirunya, ya, jadi dicuekin sendiri, wah, ya, itu lebih tentu lebih menyakitkan. Nah, yang demikian juga sama tidak boleh. Atau juga termasuk dalam hal ini adalah, ya, mungkin saja bisa ilatnya ada ketika 3 orang tidak berbisik, hanya kemudian yang 2 karena satu kampung kemudian ngomong berbahasa kampungnya, yang satu ditinggalkan. Bisa juga yang seperti ini termasuk, gitu ya, bisa termasuk, ya, karena nanti bisa ilatnya ada sama, ya, alasannya. Tadi kalau berbisik 2 orang, yang satu ditinggalkan, bisa jadi orang ini kalau dia husnudon, ya, berbaik sangka, nggak baper, ya mungkin tidak akan dia tidak akan makan hati, kira-kira, ya. Tapi nanti memberikan tuntunan, nggak boleh yang seperti itu. Bisa juga tidak husnudon, ya, bisa suudon, ya. Wah, di saya, gitu kan. Sama termasuk juga ketika menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Kecuali, ya, kalau sebelumnya minta izin. Nah, itu kalau sebelumnya minta izin, ya, maaf ya, ada yang mau dibicarakan sedikit. Nah, kecuali kalau sebelumnya minta izin, ilat yang tadi bisa menyebabkan orang itu menjadi bersedih, tentu ilat ini bisa hilang. Ya. Kalau minta izin terlebih dahulu, ya, tentu ini tidak termasuk di dalam, ya, larangan ini. Nah inilah, ya, barangkali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis tentang adab, ya, bergaul, di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang ketika sedang berkumpul 3 orang, lalu yang 2 berbisik-bisik meninggalkan yang 1 lagi. Kenapa itu dilarang? Ilatnya adalah, ya, anna dzalika yuhsinu, hal yang demikian itu, ya, membuat seseorang itu terluka bersedih. Beberapa faedah mungkin yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, bahwa hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, ya. Islam betul-betul mengajarkan akhlak yang luhur, memperhatikan maslahat bagi hamba-hambanya. Kemudian yang kedua,
Ya, dilarang dua orang berbisik-bisik jika ada orang ketiga. Secara tekstual atau zahir hadis menunjukkan maksud larangan adalah haram, ya, karena diberikan taklil, alasan bahwa hal itu akan membuat orang ketiga bersedih. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, disimpulkan yang berikutnya, jika ada banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara, maka hal itu juga terlarang. Tadi ya, tidak tiga orang lagi banyakkan, tapi meninggalkan yang satu orang itu juga sama. Kenapa? Karena ilat, ya, yang dimana larangan itu ilatnya, alasannya adalah karena membuat orang lain bersedih, itu ada, ya, nampak di dalam kondisi kalau banyakkan, jadi kemudian berkumpul meninggalkan satu orang tidak dibawa, itu juga ya sama, ya, ada ilat, ada alasan yang membuat bersedih. Kemudian, ya, jika ada dua orang yang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga, dua orang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga, ya, pada awal pembicaraan, kemudian orang ketiga datang, maka pembicaraan dua orang ini tidak dianggap termasuk kepada yang dilarang, karena tadinya dua orang, tapi kemudian yang ketiga datang belakangan, ya, itu juga sama, tidak termasuk makna terlarang seperti yang dimaksud di dalam hadis. Selanjutnya, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain, ya, tadi kenyamanan muslim yang lain. Namun kalau gangguan itu tidak ada, maka tidak ada masalah. Kalau gangguan itu aman, tidak ada. Misalnya dua orang berbisik-bisik, ya, dan ketika itu hadir jamaah yang banyak, atau dua orang berbisik-bisik namun sudah meminta izin kepada orang yang ketiga. Mana tadi disampaikannya, kalau minta izin terlebih dahulu, insya Allah itu menghilangkan orang untuk, ya, menjadi subur dan lain sebagainya, atau menghilangkan hal-hal yang jadi alasan Rasulullah SAW, ya, melarang. Baik, ini adab bergaul, ya. Hadis yang berikutnya masih tentang adab bergaul, ya, dalam adab pergaulan, terutama di dalam majlis, ya, adab di dalam majlis. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaihi. Mari dibaca dulu sama-sama. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dua orang didoakan, Ibnu Umar sama Umar, ya, ayah dari Ibnu Umar. Yang nama Ibnu Umar ini Abdullah juga, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sekali lagi, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, dia berkata, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu rajulu, janganlah seseorang ya, mengusir ar-rajula, seseorang yang lain. Yukimu itu aqama yukimu, mendirikan ya, maksudnya jangan membuat orang lain yang duduk jadi berdiri sama dengan musir ya. Min majlisihi, dari majlisnya. La yuqimu rajulun rajula min majlisihi, tidak boleh seseorang itu membuat orang lain yang sudah duduk di majlisnya berdiri. Thumma yajlisu fihi, lalu setelah orang itu ya berdiri terusir, lalu dia duduk di tempatnya di situ ya. Jadi ini sama dengan mengusir orang. La yuqimu rajulu rajulan min majlisihi, jangan seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Walakin, akan tetapi, tafassahu, berilah kelonggaran, wa tawassahu, dan berilah keleluasaan. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi hadis tentang adab pergaulan, terutama adab di dalam majelis. Di dalam majelis juga ada adabnya. Adab dalam majelis, termasuk majelis ilmu. Ya. Secara khusus di dalam surat Al-Mujadalah, ya, dalam surat Al-Mujadalah itu disebutkan bagaimana adab di dalam majelis itu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila anshuzu famshuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sampai di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, menutup dengan utamaan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Nah, pesannya apa? Idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian di dalam majelis, ya, dikatakan kepada kalian di dalam majelis, ifsahu, berlapang-lapanglah, fafsah, ya, fafsahu, maka berlapang-lapanglah kalian. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kalian. Nah, ini kaidahnya.
Jadi kaidah di dalam majelis ilmu itu ya harus berlapang-lapang di dalam majelis ilmu. Ya. Tidak ada istilah sempit kalau di dalam majelis ilmu. Ya. Tapi kalau kita berhati lapang, ya insya Allah tidak ada tempat ini menjadi sempit. Jadi sebetulnya sempit tidaknya tempat itu mempengaruhi juga keadaan hati kita. Ya. Hati yang lapang, insya Allah ya tidak akan merasa tempat sempit. Di sebaliknya, hati yang sempit, tempat yang luas pun akan terasa sempit. Tempat yang luas terasa sempit. Dan ada orang yang ya karena hatinya merasa sempit, tempat yang luas pun ya kalau ke ini orang tuh nggak mau gitu ya, pengen lega ya jadi ke orang nggak mau, jadi merasa nggak enak, merasa ya akhirnya jadi sempit. Dan sekali lagi ya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau disuruh berlapang-lapang, maka berlapang-lapanglah kalian. Allah akan melapangkan tempat bagi kalian. Ya kira lakum ya tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini sebab nuzulnya waktu itu di dalam majlis ya, yaitu Rasulullah SAW sedang ya mengajar para sahabat, sedang memberikan pesan kepada para sahabat ya. Kemudian didapati oleh Rasulullah SAW banyak di antara sahabat-sahabat yang tidak mendapatkan tempat duduk, dan di antara para sahabat itu ada sahabat-sahabat yang senior ya. Ahlu Badar ya, as-sabiquna awwalun ya. Rasulullah SAW merasa bahwa ya, sahabat-sahabatnya yang senior ini mereka ya mereka jangan dibiarkan berdiri seperti itu. Maka turunlah ayat ini, idza qila lakum fil majalis ya fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapang di dalam majelis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Insya Allah Allah akan melapangkan tempat bagi kalian. Jadi ini memberikan satu pelajaran kepada kita ya, bahwa tadi ya sempit dan lapangnya satu tempat itu sangat juga bergantung kepada kelapangan hati kita. Gitu. Nah, di dalam hadis ini ya, ini juga ya, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita ya, agar memberikan keleluasan. Walakin tafassahu wa tawassau. Jangan mengusir orang yang sudah duduk di satu majelis. La yuqimu rajulun rajulan min majlis. Tidak boleh ya, menempati ya, tempat duduk yang sudah diduduki oleh orang lain. Tapi dengan cara apa? Dengan cara ya, meminta agar memperluas tafassahu wa tawassau. Insya Allah kalau di majelis ilmu melakukan seperti itu ya, memberikan tempat kepada orang lain ya, tafassahu wa tawassau, insya Allah tempat yang
sempit akan diluaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya ada yang berikutnya yang berkaitan dengan adab di dalam majelis. Baik ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya, untuk kesempatan malam hari ini ya kita cukupkan dua hadis ya, adab bergaul dan adab di dalam majelis. Adab bergaul, tidak boleh berbisik-bisik dua orang meninggalkan yang satunya lagi kalau keadaannya sedang bertiga. Kenapa ilahnya, alasannya? Karena perbuatan demikian membuat orang lain bersedih. Orang yang ketiga yang ditinggalkan itu bersedih. Lalu adab di dalam majelis ya, tidak boleh mengusir orang lain yang sudah duduk di satu tempat, kemudian kita menduduki tempatnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan di dalam majelis itu ya saling memberikan keleluasaan, ya, keleluasaan tempat, kelapangan tempat. Insya Allah ketika kita melapangkan tempat, ya, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Ridwan pribadi saya sendiri. Ya, kita akhiri kajian ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kekuatan untuk dapat mengamalkan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dalam soal berjamaah, pertama kan lebih lama ya Ustaz. Kadang ada tamu atau misalkan ya seseorang yang datang tiba-tiba bilang gitu, langsung di depan gitu, karena keutamaan pertama gitu ya. Sedangkan misalkan istilahnya orang tempatan atau orang yang minum itu kadang nggak ini gitu kan, udah biasa lah gitu kan, tiba-tiba berat gitu yang lebih tamu atau belum gitu. Nah itu gimana seperti itu, karena dia meyakini bahwa pahalanya itu utama soal pertama, tapi caranya itu gimana Ustaz? Ya, baik ya. Ini juga ya berkaitan dengan adab ya, bagaimana ketika di masjid sudah banyak orang gitu ya, di satu sisi memang keutamaan ya, keutamaan menempati saf yang pertama itu keutamaan, tapi tentu ya, tidak membuat orang lain itu hilang kenyamanan. Jadi walaupun duduk, kalau apalagi kalau sholat Jumat ya, walaupun duduk di saf pertama, tapi kalau datangnya di akhir, itu malaikat yang mencatat itu tidak akan salah. Tapi kan kalau hadis
disebutkan terutama yang sholat Jumat itu ya, kalau datang lebih awal kan pahalanya entah ya nanti sampai ada cuma dapat telur gitu kan salat di akhir. Jadi insya Allah tidak akan tertukar ya sebetulnya itu utama. Nah mungkin apa caranya di dalam mendapatkan keutamaan itu juga tidak dilakukan dengan memberikan mandorot kepada orang lain. Seharusnya itu seperti itu. Jadi tidak sampai memberikan mandorot kepada orang lain. Ya, ada. Kecuali kalau memang untuk kita sampai ke sana itu ya ada jalan yang aman itu ya, bisa dilakukan. Demikian barangkali. Ada orang yang ya, beda budaya dengan kita ya, orang-orang Afrika itu ya, mereka pegang kepala itu biasa yang lagi kita kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kehormatan gitu boleh. Mereka jalan ya, kepala kita nih ini kan udah biasa aja mereka. Adalah kita memberikan macam kesempatan ke depan untuk orang lain. Kita ada juga ada yang pemahaman seperti itu juga ada. Melarang memberikan Bukan, kita nggak boleh. Kamu depan gitu. Kita memberikan kesempatan ke depan ke orang lain gitu. ya, Itu ada keterangan seperti itu. sebuah keterangan ya saya kurang hafal apa hadis atau pokoknya ada keterangan bahwa al-ithar itu mendahulukan orang lain kecuali dalam ibadah, nggak boleh mendahulukan orang lain di dalam ibadah. Sikap ithar itu mendahulukan orang lain itu kan baik ya, sikap yang bagus, bahkan di dalam Al-Quran dipuji ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka dalam keadaan kepepet. Tapi ihsan dalam keadaan dalam hal mendahulukan kepentingan orang lain itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca asbabun nuzulnya gitu kan, ayat yang wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, itu kalau baca asbabun nuzulnya dalam sebuah kesempatan kan Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu ya, biasa Nabi kemudian suka melelang amal, ini ada tamu saya, siapa yang berani menjamu tamu saya. Ya itu tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya jamu tamu Nabi. Dia tidak berpikir di rumah ada apa, belum berpikir di sana, pokoknya mah ambil dulu kesempatan gitu ya, ambil kesempatan. Setelah pulang ke rumah ternyata nggak musyawarah sama istrinya. Pulang ke rumah ditanya ada apa di rumah, ternyata nggak ada apa-apa selain ya sepiring makanan sisa itu pun ya untuk ya tinggal sepiring gitu. Ya tinggal roti ya berapa
ya tinggal pokoknya bisa dimakan buat satu orang lah. Kalau dibagi nggak ini nggak cukup, nggak pantas gitu lah. Maka kemudian kata sahabat ini, sudah nggak apa-apa, sekarang kamu siapkan saja 2 piring, walaupun ya ini tadi cuma sepotong ya, cuma satu, siapkan 2 piring ya, biarin yang satunya kosong, biarin. Nanti kalau sudah di depan, matikan lampunya dimatikan. Jadi tamu itu makan, dan si tuan rumah juga ya seperti makan, padahal dia tidak makan, nggak ada yang bisa dimakan. Nah, besoknya Rasulullah SAW ketika ketemu sama sahabat ini, beliau tersenyum ya, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai turun ayat wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan ya, orang lain, buat kita, walaupun keadaan mereka kosong dalam kesempitan, berani-beraninya ngejenguk ya tamu Nabi, tapi dilakukan seperti itu. Nah, itar ini bentuk yang terpuji, tapi ada keterangan, cuman saya belum periksa apa hadis atau keterangan para ulama. Al-itar untuk ibadah, kalau itarnya dalam ibadah itu boleh, terlarang. Itar dalam ibadah kita ya di luar aja. Fastabikul khairat, kalau di dalam ibadah fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mungkin tadi konteksnya suruh maju ke depan, Ya. kita yang Ya. maju ke depan. Itu kita yang kita harus ibadah online. Kita di belakang kayak gitu atau apa di Memberikan kesempatan orang lain. tapi kita tetap di sisa Di belakang. bisa di depannya. Di imam, Pak Imam ya. Ya. Maju ke depan jadi imam itu bukan mendahulukan barangkali, Ya. dari ketawaduan Ya, ya. sedangkan yang lain aja barangkali. Kalau jadi imam aja ya. Sama-sama boleh. Baik, demikian barangkali ya, cukup mungkin. Jazakallah khair, sama-sama.